Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga hari ini adalah hari yang terbaik di antara hari-hari yang lalu, dan besok hari yang jauh lebih baik lagi daripada hari ini dan hari-hari sebelumnya. Nah, teman-teman semuanya, pada malam hari ini, tes dulu, apakah suara saya sudah terdengar? Bu Muslika Yatinasa, Bu Nisa Rahman Nasa, Pak Mansur, Bu Rini, apakah suara saya sudah jelas? Oke, berarti sudah jelas ya Bu Suharti ya? Ya, oke. Topik kita malam hari ini topik yang hasil dari pengalaman saya ya. Pengalaman saya yang merasakan sial itu kok terus menerus ya. Selesai ini datang ini ya. Selesai ini datang ini. Selesai ini datang ini. Belum selesai ini datang ini. Contohnya ketika saya ditinggal ibu ya. Ditinggal ibu, terus tidak lama ayah saya stres. Kemudian ayah meninggal. Terus saya ditagih retribusi kios pasar yang ditinggalan bapak saya, yang jumlahnya nggak banyak, hanya 200 rupiah. 200 rupiah per hari untuk retribusinya, tunggakannya selama 8 tahun. Terus saya mulai berpikir tentang berumah tangga. Ternyata kakak saya yang pertama meninggal. Ya, setelah kakak saya meninggal 2 tahun kemudian saya ketemu NASA. Dan ketika kakak saya meninggal ini meninggalkan 2 orang anak. Ya. 2 anak yang masih kecil-kecil. Jadi anak kakak saya pertama ini meninggalkan 2 orang anak yang masih kecil-kecil. Dan ya gimana lagi, harus pamannya yang terjun langsung kan. Karena gantinya bapak itu kan paman. Terus saya punya pengalaman yang sangat unik itu ketika adik saya itu menginjak remaja. Saya ini cowok, belum pernah kenal cewek ya kan. Punya adik cewek dan haid gitu. Bingung saya tuh mau ngasih contoh gimana caranya pakai pembalut itu, pusing sekali aku. Ini gimana nempelnya ini? Ini apakah ditempelin begitu kemudian pakai celana dalam atau gimana ini? Akhirnya setelah 2-3 pembalut itu yang saya jadikan korban untuk demo untuk praktek gitu ya. Praktek menempelkan pembalut itu baru pembalut yang keempat baru pas. Oh, begini toh. Jadi ditempelkan dulu kemudian baru dipakaikan. Nah, setelah saya harus cari kerja keras, cari uang untuk menghidupi dan menyekolahkan kedua anak kakak saya ketemu NASA. Ketemu NASA, barengan dengan adik saya gagal ginjal. Ya, gagal ginjal. Ya, putar otak lagi gimana caranya adik saya sembuh dengan biaya murah dan cepat. Begitu adik saya sembuh, gantian kakak kedua saya meninggal karena kena kanker darah. Dan kakak kedua saya ini mau meninggalkan 2 orang anak. Lagi-lagi pamannya lagi. Jadi saya ini bujang ya, saya itu bujang tapi punya 4 anak. Ya, anak keponakan ini. Ya, 4 keponakan. Saya pikir ini kayaknya ujianku kok nggak rampung-rampung ini ya. Ada apa ini? Karena kalau sial itu kan selesai satu ya sudah gitu ya.
dapat lagi kurun waktunya agak lama. Lah ini kok kayaknya kok beruntun terus. Kayaknya hidup saya ini kok sial bener ya. Begitu ketemu NASA, ada gempa bumi, pelanggan saya bubar ya. Ini apa lagi ini? Yang muter-muter yang penting tempat Anda, Mbak, bukan tempat saya. Kalau sampai tempat saya yang sinyalnya muter-muter, wah kacau ini. Anda nggak dapat apa-apa kan gitu. Nah, terus ketika saya ancang-ancang mau nikah saja kok nggak disetujui. Padahal saya ini kurang apa ya kan? Wajah gelap sudah, kulit gelap sudah, tidak sekolahan sudah. Loh apa-apa ada tuh saya ini. Apa-apa punya kelebihan. Kok sampai apa? Sosial itu kan? Nah, saya mencoba untuk ngira-ngira ya. Ngira-ngira. Terus ketika saya mengerjakan NASA ini, jaringan besar tahu-tahu hilang. Keren ya. Punya jaringan yang cepat besar hilang. Bangun lagi, cepat besar hilang lagi. Ada berapa stokis saya yang rontok itu di Pacitan itu. Ada 7 stokis rontok. Ada berapa stokis di jaringan saya di Jepara. Kurang lebih ada 3 stokis sana. Rontok juga. Saya punya downline peringkat GM rontok. SM rontok. Pol manager rontok. Ada apa ini? Apakah saya ini nggak layak sukses apa ya? Jadi memang pinter cari uang, pinter ngomong, pinter presentasi. Tapi kok kayaknya apa ya, kalau orang Jawa itu ujian itu mantu-mantu, jadi terus menerus ada. Terus saya punya jaringan di Purworejo, itu stokisnya lebih dari 5, ya, lebih dari 5, hilang semua, rontok semua. Saya punya di Semarang, kurang lebih di sana ada 4 stokis. Rontok lagi. Nah, saya ini kurang apa, salah apa saya ini? Ujian kok terus-menerus ya. Padahal saya nakal juga tidak. Saya nakal juga tidak, membajaki jaringan juga tidak. Apalagi nipu mereka. Ya. Mereka saya itu enggak. Saya punya prinsip, kamu rontok boleh, asal penyebabnya bukan saya. Oh, kan gitu. Kamu rontok memang pilihanmu. Tapi kerontokanmu bukan karena saya. Karena saya orang yang paling seneng itu dengan yang orang yang sukarela mau bekerja keras dengan saya, hasilnya untuk mereka sendiri. Saya kepengennya itu seperti itu dan halal kan. Ya, saya punya jaringan banyak sekali dan rontok. Hanya keyakinan yang sangat tinggi saja saya masih fight di NASA. Punya jaringan aja pindah MLM lain. Punya jaringan lagi pindah MLM lain. Dan begitu di sana rontok ya kembalinya ngomongnya ke saya, gimana caranya dapat uang. Akhirnya kembali lagi. Nah, saya merasa kalau ini ada yang nggak beres pada diri saya ini, ada yang nggak beres. Ya, seharusnya kalau punya masalah itu kan ujian. Ujian itu kalau lulus berarti naik kelas. Ini ujian saya banyak sekali, urut lagi. Kayak nggak ada jeda gitu ya. Ada apa ini? Padahal saya mabuk juga enggak, medukun juga enggak. Terus apa? Curang juga enggak, nyuri saya itu juga enggak pernah, judi enggak doyan. Homer minuman keras itu dulu pernah, tapi tidak, hanya guyupi saja. Hanya segelas 2 gelas itu pun dulu sekali. Ketika saya jadi guide saya itu zina juga enggak. Kenapa saya sedemikian sulit sekali untuk sukses? Sudah ketemu NASA, sudah membangun jaringan aja rontok. Ya. Ada apa ini? Ini suatu ketika saya ketemu dengan guru di luar NASA, saya ketemu guru. Alhamdulillah saya diperkenalkan dan ketemu, saya berguru pada beliau.
namanya Ustadz Yusuf Mansur. Dan saya diajak ke sana dan nginep di sana, dan saya bersalaman dengan beliau, dan beliau hafal nama saya karena di hadapan banyak orang itu saya prospek Ustadz Yusuf Mansur itu. Itu saya prospek. Jadi di tengah-tengah tausiah ya, di tengah-tengah tausiah itu jumlah orang yang datang sana itu banyak sekali. Dan acara pada waktu itu memang acara untuk semacam kayak konseling ya, semacam kayak konseling. Jadi Yusuf Mansur membuka acaranya itu begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah mau datang ke Pondok Pesantren Darul Quran di Cipondoh, Gondrong, Tangerang. Sudah tahu belum resikonya ketemu Yusuf Mansur? Kalau belum tahu ya mending pulang saja. Yusuf Mansur membukanya begitu. Saya masih ingat sekali. Tahu nggak resikonya ketemu Yusuf Mansur? Ketemunya Yusuf Mansur itu ya resikonya. Kalau Anda kesini bawa mobil, Anda nanti pulangnya bawa motor. Kalau Anda kesini naik motor, nanti pulangnya ngojek. Kalau sekarang ini Anda kesini bawa handphone, ya handphonenya ditinggal sini. Anda nanti beli handphone jelek aja di jalan sana. Kalau Anda kesini bawa duit 2 juta, nanti Anda yang boleh Anda bawa pulang itu hanya 200.000. Jadi ketemunya Yusuf Mansur itu adalah Anda akan miskin. Dibikin miskin, dibikin habis. Dihabisin di sini. Kenapa? Yusuf Mansur ini terkenal Ustadz Preman. Guyonan beliau seperti itu. Dan saya senang sekali itu. Akhirnya beliau mengajukan pertanyaan, siapa di sini yang kepengen kaya? Saya langsung berdiri. Karena banyak sekali orang kan, ada ratusan orang itu. Saya langsung berdiri. Saya gitu. Coba, kalau Anda ditanya oleh Yusuf Mansur, kira-kira siapa yang pengen kaya? Anda jawabnya gimana coba? Saya gitu. Saya. Ada ratusan orang, Anda saya. Nah sama semua kan. Kira-kira Yusuf Mansur lihat Anda atau tidak? Enggak. Maka beliau nunjuknya nanti acak. Tapi bagaimanapun caranya, karena saya ini sudah lulusan seminar menembus batas, lulusan DMT, lulusan semua pendidikan NASA. Begitu ada pertanyaan gitu ya saya jawabnya sambil loncat, saya gitu. Sehingga beliau merasa aneh, loh ini kok ada yang loncat ini. Ayo sini, ayo sini. Sini Pak, sini. Begitu dekat, namanya siapa? Sindu Sugito Pawiatan. Mau kaya ya? Ya. Keren kan? Apa yang Anda pertaruhkan untuk kaya? Apapun yang menjadi nasihat Ustadz akan saya lakukan. Terus, siapa yang sudah sholat di sekitar ruangan ini? Saya lagi loncat lagi. Padahal saya sudah di depannya itu. Siapa yang sudah sholat? Saya diem aja. Tapi kalau ditanya, siapa di sini yang belum pernah sholat? Saya langsung jawab, tatat saya. Saya ini yang belum pernah sholat. Padahal apakah saya tidak pernah sholat? Pernah. Apakah Sindu ini umat muslim? Iya. Apakah Sindu ini orang yang rajin sholat? Dulu pernah. Tapi begitu di hadapan Yusuf Mansur, yang tidak pernah sholat ini. Loh, ente nggak pernah sholat? Iya. Loh, kenapa nggak pernah sholat? Nggak ada yang ngajari. Supaya apa? Supaya Ustadz Yusuf Mansur itu hanya terpesona oleh saya. Daripada perhatiannya dibagi sekian banyak orang, mending ke saya saja. Sudah punya usaha? Sudah. Apa usahanya? NASA. Apa itu NASA? NASA berdiri pada tanggal 2 Oktober tahun 2002, bergerak di bidang distribusi produk antara lain peternakan, perikanan, perkebunan, penanggulangan hama penyakit, dan kesehatan. Produk pertaniannya mampu meningkatkan hasil 40% sampai 120%. Produk peternakan NASA merubah babu sapi menjadi juragan sapi. Produk perikanan NASA
menumbuhkan plankton, fitoplankton, dan zooplankton sebagai pakan alami ikan. Sehingga ikan tidak perlu dikasih pelet. Kalaupun dikasih pelet itu hanya tambahan saja. Produk kesehatan NASA itu terdiri dari mengeluarkan toksin, menambahkan nutrisi, dan menyembuhkan penyakit karena penyakit degeneratif. Hama penyakit tanaman, produk NASA mengatasi ini preventif, pengendalian preventif tanpa racun sehingga hasil panennya aman dikonsumsi meskipun tanpa dimasak, tanpa dicuci. Nah, kira-kira Yusuf Mansur tertarik nggak? Wow, orang luar biasa ini. Punya perusahaan yang dibutuhkan produknya oleh banyak orang. Pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan. Kesehatan manusia, ada kecantikannya, ada penanggulangan hama penyakitnya. Pak Sindu ini sebetulnya Anda ini sudah kaya ini. Anda ini sudah kaya. Betul Pak, secara potensi saya ini sudah kaya. Ya secara potensi saya ini sudah kaya. Tapi senyata-nyatanya dari saya kecil dulu saya ditinggal bapak ibu saya sampai sekian. Dan Yusuf Mansur itu meneteskan air mata. Terus, oke, Pak Sindu. Teman-teman, yang punya kebun ngacung. Yang punya kebun ngacung, yang punya empak ngacung, yang punya orang tua sakit ngacung, yang punya sawah ngacung. Pak Sindu kesini berapa orang? Ya dengan satu tim, ada Pak Munir, ada Pak Heru Pardono, ada Mas Sabror. Mereka tim Anda? Iya. Untuk perkebunan ada Pak Heru Pardono. Untuk hama penyakit ada Pak Munir. Untuk untuk peternakan ada Pak Munir. Tapi kalau untuk perkebunan ataupun untuk tambak itu ada Pak Abror. Komplit ya Anda ini ya. Wah. Nanti yang punya kebun segera hubungi Pak Munir ya. Ya, yang punya penyakit hubungi Pak Heru Pardono, yang punya hubungi Pak timnya Mas Sindu, oke? Harus bantu. Mulai sekarang Anda tidak boleh kesana kemari kecuali bantu teman, kecuali melarisi teman. Karena sekarang solusi untuk Anda semuanya ketemu. Anda punya sawah gagal panen karena Anda tidak membeli, tidak membantu Sindu dan teman-temannya. Bagi Anda yang orang tuanya sakit, karena Anda lebih percaya, Anda lebih menuhankan rumah sakit dan dokter daripada kepada Allah dengan cara membantu dagangannya teman. Mulai sekarang serbu tuh timnya Sindu, harus diserbu. Kalau enggak, kalaupun orang tua Anda sembuh, besok kambuh lagi. Karena Anda sudah menuhankan rumah sakit, obat, dan dokter. Yusuf Mansur saya prospek. Akhirnya dibantu untuk memasarkan. Nah, kemudian Pak Sindu, Anda kan tidak pernah sholat. Sekarang umur Anda berapa? Saya 41 tahun. 41 dikurangi 17 ketemunya berapa? Oh, ketemunya sekian. Jadi akhir balik itu kan 17 ya. Kurang lebihnya 17. Anggap aja 17. Kalau 41 dikurangi 17 ketemunya berapa? Jo? 41 dikurangi 17. 41 dikurangi 17. Dikurangi 17. Nah, 24. Pak Sindu umurnya 41 tahun, dikurangi masa akhir balik 17 tahun. Berarti berapa, Bu? 24 tahun. Kira-kira, Pak Sindu, kalau Anda bekerja kepada sebuah perusahaan, kemudian perusahaan Anda itu memerintahkan Anda, dan Anda ngomong, nanti dulu ya, cancel dulu. Aku masih sibuk nih. Kira-kira Anda tetap boleh kerja di situ atau dipecat? Halo?
Kira-kira kalau Anda bekerja ke sebuah perusahaan dan selama 24 tahun Anda tidak pernah masuk, ayo. Kira-kira dipecat atau diapakan? Dipecat, dibunuh atau diapakan? Hah? Kira-kira diapakan Bapak sekalian? Dipecat kan? Dihabisin kan? Sudah dipecat, di apa namanya? Dipublikasikan orang ini nggak layak jadi karyawan Anda. Nah, sekarang Pak Sindu ini sudah 24 tahun tidak sholat. Ya. 21 tahun tidak pernah sholat. Lah kok kepengen apa-apa tersedia itu aneh enggak? Oh, Anda untung ini. Sudah dikasih baju, hidung Anda masih ditempel di situ. Rambut Anda masih tumbuh. Kaki Anda masih berfungsi. Coba, kira-kira Pak Sindu ada enggak cara agar 24 tahun Anda tidak pernah sholat ini diganti, ada enggak? Tolong dipikirkan. Tolong ya. Tolong temukan caranya. Akhirnya saya ngomong, oh, bisa saja, Tat. Bisa. Mengganti 24 tahun kamu nggak pernah sholat itu bisa? Oh bisa, menurut saya bisa. Ustaz nanya, apa? Oh, saya akan panggil orang-orang ini untuk sholat. Gantinya itu. Caranya gimana? Ya saya adzan. Loh, emangnya ente bisa adzan? Ya bisa lah. Kenapa Anda tidak bisa sholat tapi Anda bisa adzan? Tat. Yang namanya orang adzan itu kan ada pengeras suaranya. Suaranya seperti itu, nadanya begitu, kata-katanya seperti itu. Ya saya jelas bisa dong. Dan suara saya ini merdu. Karena saya seorang vokalis. Anda seorang vokalis rupanya. Oke, nanti Anda yang adzan di situ ya. Tolong perdengarkan adzan Anda pertama kali. Padahal apakah saya adzan pertama kali? Oh tidak, saya dari dulu muadzin. Ketika SD itu saya juara adzan. SMP saya juara adzan. Ketika saya jadi pedagang burung di Pasar Ngasem, saya itu juara adzan, juara sholat, juara hafalan surat. Bahkan di Pasar Ngasem itu yang terkenal jahiliyah itu saya rajin ngaji. Tapi di hadapan Yusuf Mansur saya mengaku belum pernah. Biar apa? Biar beda. Kalau orang nanya, siapa yang sudah sholat? Saya. Siapa yang sudah menjalankan rukun Islam? Saya tapi baru satu atau baru dua atau baru tiga. Kalau saya sekalian ngaku belum pernah. Biar apa? Biar nama saya diingat beliau. Akhirnya saya ditunjukkan nanti Pak Sindu yang adzan di situ. Tunjukkan ke kami sehingga kami nanti berbondong-bondong untuk datang dan sholat. Dan nanti kita semua teman-teman semuanya ya, tolong nanti saya akan membaca doa untuk Pak Sindu agar 24 tahun ini dihapus dosa-dosanya. Nah, saya adzan di situ. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Dan seterusnya ya. Ternyata beliau terpesona. Waduh, indah sekali. Enak sekali. Luar biasa ini. Oke deh, Pak Sindu. Saya kasih Anda satu amalan yang harus Anda amalkan. Ya. Karena kenapa? Ini Pak Sindu ya. Anggap saja Tuhan Allah itu pemilik kita atau bos kita.
Allah itu bos kita. Nah kalau kita dipanggil, bos kita nggak jawab, nggak langsung datang, kira-kira diapakan? Dipecat. Lah, orang-orang itu dipanggil Allah ngapain? Langsung datang atau entar dulu baru nyuapin anak, entar dulu baru jahit, entar dulu baru asik, entar dulu baru chatting. Bos saja kita melanggar diselentre, apalagi Allah kan. Wah, ya, oke. Makanya tugas Pak Disindu sekarang adalah supaya ini loh, yang menghambat rezekimu, yang membuat dirimu kok ujian kok datang terus-menerus, ya dibales dengan cara apa? Pak Sindu nanti jadi muadzin. Karena hanya muadzin saja yang bisa sholat tepat waktu. Orang lain nggak bisa tepat waktu. Oke, saya jawab begitu. Jadi tugas saya nanti sepulang dari sini, adzan, Tat. Iya, Anda harus adzan. Oke, bisa ya? Bisa. Tapi di 40 masjid yang berbeda. Cantik ini. Adzan ya. Jadi isya, subuh, zuhur, asar, maghrib itu di satu masjid. Besok masjid lain, besok masjid lain, besok masjid lain, besok masjid lain, besok masjid lain. Karena saya nggak pernah sholat. Maka hukuman bagi saya adalah denda bagi saya. Saya harus mengundang banyak orang untuk datang ke masjid. Dari mulut saya. Jadi kalau 40 masjid ya, berarti kan ada 40 maghrib, ada 40 isya, ada 40 macam-macam kan. Dan orangnya yang datang banyak. Itu bisa nutup dosa saya selama 40 tahun tidak pernah sholat. Rupanya saya sebetulnya oleh Yusuf Mansur itu hanya disuruh untuk sholat tepat waktu. Kemudian saya disuruh untuk kalau kepengen rezeki yang banyak ya, tidak hanya kerjakan yang wajib. Pegawai saja kalau hanya mengerjakan yang wajib itu dapatnya gaji pokok. Tapi kalau kepengen dapat tunjangan yang lain-lain, kamu harus hebat. Tidak hanya mengerjakan yang pokok, bukan yang wajib doang, tapi yang lain. Maka ini Pak Sindu kalau mau dahsyat di sini. Ketika sholat kejar namanya qobliyah ba'diyah. Sholat tepat waktu ada qobliyah dan ba'diyah. Malam itu sholat 12 rakaat plus 3 witir. Paginya hajar dengan duha 12 rakaat. 6 rakaat untuk di akhirat sana, yang 12 rakaat untuk minta kamu pengen dirubah apa. Minta Pak Jero ya mintalah Pak Jero di setiap rakaat. Bisa jadi 2 rakaat itu minta Pak Jero, 2 rakaat minta downline, 2 rakaat minta stokes, 2 rakaat lagi minta yang lain. Saya langsung bilang, oke, toh hanya 40 hari ya kan. Saya sudah menderita bertahun-tahun. Masa 40 hari saya nggak kuat. Saya kuat, Tat. Saya kuat. Terus, Tat, ciri-cirinya kalau ada perubahan apa? Karena saya harus tahu ini ciri-cirinya apa. Begini Pak Sindu, ciri-cirinya nanti kalau ente sudah diterima, itu ciri-cirinya. 1, ada orang yang memancing dirimu untuk marah. Ada orang yang memancing dirimu tanpa sebab mendadak dia marah-marah. Supaya kamu tidak bisa menjalankan 40 hari ini. Supaya nanti ada orang yang akan menggagalkan ini. Dan yang menggagalkan ini bukan orang sesungguhnya, tapi setan. Setan yang selalu ada di dalam dirimu dan selalu menggagalkan upayamu untuk berbuat baik.
Nah, setan ini keluar dari dirimu, tapi nggoda orang lain untuk mengadu domba denganmu. Kalau kamu sampai kepancing marah, kamu harus ngulangi lagi 40 hari lagi. Dan kamu kejar qobliyah ba'diyah ini selama 40 hari. Kamu yang jadi muadzinnya. Kamu tidak boleh terlambat ini. Nah, suatu ketika saya sedang sholat duha, ya saya sholat duha yang ke hari keberapa itu ya. Karena saya harus 40 hari. Itu ada orang yang datang ke rumah kontrakan saya. Bukan datang sih, memang tetangga. Itu marah-marah tanpa sebab, nuding-nuding istri saya, mengata-ngatai istri saya dengan kata yang tidak pantas. Padahal permasalahannya hanya sepele. Permasalahannya sepele sekali. Istri saya pinjam gula setengah kilo loh. Tadi pinjam, pagi pinjam, terus yang namanya pagi kan ya jam 7 lah ya. Jam 7 pinjam, terus nanti setelah siang kami keluar rumah itu mau ngantarkan produk, kemudian mau kasih, tapi ketika istri saya pinjam gula pasir itu, saya sedang ke masjid. Saya sholat duha kan antara jam 7 sampai jam 9, bener kan? Loh, itu istri saya dimaki-maki orang tanpa sebab itu. Ya sebabnya ya gula pasir. Toh jam 7 minjem, nanti jam 9 kembaliin. Seperti kemarin-kemarin kok ini mendadak kok marah-marah, ada apa ini? Sampai anak saya Simsin nusul ke masjid. Ayah, ini ibu dimaki-maki orang. Saya ingat, wah ini hari sudah setengah lebih ini. Sudah hari ke-17, sudah hari ke-20-an kok. Sudah hari ke-20 saya menjalani itu. Ini kalau saya marah, waduh ngulang lagi nih. Ya sudah, saya zikir saja di situ. Ya, saya zikir minta peringkat diamond. Mereka donen, minta stokis, minta mobil, minta rumah, minta macam-macam saya. Di wirid-wirid saya itu. Nah, ya, saya selesai sholat duha, datang ke rumah. Orangnya itu ketemu saya mendadak baik. Istrinya juga kaget, loh kok mendadak baik? Tadi ganas sekali kok sekarang mendadak baik. Orangnya seperti kayak orang linglung. Lah untung istri saya tidak terpancing marah. Istri saya diem aja. Istri saya hanya jawab, ya nanti bu, ini nunggu suami saya masih di masjid. Masa di masjid lama sekali? Iya bu, tunggu ya bu. Ya begitu, saya dari masjid, terus kita ke pasar, kita ke pasar, sekalian ke ATM, ambil uang, terus kita kasihkan ke orang itu. Dan orangnya merasa tidak bersalah apa-apa. Itu godaan yang sangat luar biasa itu. Terus rumah yang tadinya tidak apa-apa, ya tidak apa-apa ini. Normal-normal saja, itu begitu hujan, mendadak bocor. Bocornya nggak satu tempat, tapi sekeliling rumah itu bocor, netes semua. Nggak ada lagi. Habis itu aturnya bro. Padahal tadinya nggak apa-apa, bocor juga nggak ada kok. Tahu-tahu kok eternit di satu ruang itu kok netes semua ini. Tahu-tahu ambrol, buah. Nimpain saya dan TV yang biasanya saya gadekan itu. Akhirnya ya sudah, TV-nya remuk. Nggak bisa disetel, tapi saya keringkan 3 hari kemudian bisa disetel. Nah, jadi Bapak sekalian, kalau kita sering merasakan ujian kok terus-menerus, itu seperti pengalaman saya ya, benahi dulu sholatnya. Benahi dulu. Ayo silakan ditulis, ya silakan ditulis. Dalam 1 hari, dari duhur, Anda telat berapa menit? Asar, Anda telat berapa menit? Maghrib, Anda telat berapa menit? Isya, telat berapa menit?
subuh telat berapa menit? Di total. Ketemunya itulah dosamu. Selama ini kalau ada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ntar ya, gitu ya. Ntar deh, sabar ya. Ini sama pemilik bumi malah kita ngomongnya sabar ya. Jadi kalau dipanggil saja kok kita nggak datang, ya wajar kalau kita diselentik kan gitu. Ya wajar kalau kita diselentik. Terus Bapak Ibu, kalau Anda yang sering ke masjid, ya, Anda ke masjid. Setiap masjid itu pasti ada keran bocor. Betul, betul apa betul? Di masjid itu ada keran bocor. Apa yang Anda lakukan? Karena dari Riyadhah itu saya dapat ini. Saya praktekkan ini. Akhirnya saya juga bisa luar biasa. Ketika ada keran bocor, Anda ngapain? Anda beli keran sama perekatnya itu atau Anda biarin? Kalau Anda beli keran, kemudian sama perekatnya Anda benahi itu, satu keran itu, Anda akan diperhatikan oleh Allah. Tapi jika Anda abai, mengabaikan, menganggap biasa, maka kalau kehidupan Anda ada kebocoran-kebocoran, ya wajar. Karena Allah juga mengabaikan. Ya selama ini yang Anda lakukan apa? Kalau padahal di masjid itu pasti ada ya keran yang bocor, nggak mungkin normal utuh itu nggak mungkin. Sekarang baru tahu ya. Ternyata marketing langit saya selama ini hanya di bibir saja, Pak. Marketing langit saya ini hanya di bibir saja dan hanya di status medsos saja biar terlihat kalau saya orang baik. Ternyata gombal, ya kan? Coba. Padahal kalau apa? Kalau satu masjid itu ada keran 5, yang bocor 2. Diperbaiki kalau bisa diperbaiki. Ya jelas Anda itu nggak akan memperbaiki Pak Misbahuddin. Wong Anda berpikirnya kalau bisa. Anda pasti berpikir yang memperbaiki pasti orang lain. Minimal minimal takmir masjid kan gitu. Betul Pak, betul, udah jujur aja. Selama ini begitu. Karena begini, kalau Anda memperbaiki keran beneran, Anda itu kaya raya. Anda kaya raya, tidak ada kebocoran sama sekali. Anda cerdasnya luar biasa. Bilang langsung pengurusnya. Lah bang itu yang lihat Anda kok. Anda dikasih petunjuk kok. Tolong ini perbaiki loh. Yang lihat itu Anda, orang lain itu nggak ngelihat Bu Rahma. Anda itu diberitahu ini ada keran bocor, silakan kamu perbaiki. Kalau kamu mengabaikan, ya kamu saya abaikan loh. Gampang kok gampang. Tuh, saya baru ngomong keran saja loh. Belum pintu kamar mandi loh. Belum WC-nya loh. Coba sekarang normal nggak kita nih? Mengabaikan rumah Allah, mengabaikan panggilannya, tapi kita mintanya apa-apa cepet, aneh nggak? Aneh nggak? Aneh kita ini. Dipanggil untuk menghadap belakangan. Ditunjuk Anda lihat keran bocor, Anda mengabaikan, tapi mintanya cepet. Bahkan Pak Sindu, Pak Munir, Pak Mbok tolong, mau cepet sukses apa ini? Anda lihat langsung aja Anda mengabaikan. Loh, pada waktu itu saya mengalokasikan ya,
Setiap hari saya 100.000 untuk membeli keran plastik itu. Setiap hari 100.000 untuk membeli keran 90.000 yang 10.000 per cutnya. Saya buru itu. Pokoknya begitu ada masjid, masuk, betulin, masuk, betulin, masuk, betulin, masuk, betulin. Gak perlu ngomong sama takmir. Kenapa? Karena yang lihat saya kok. Yang lihat itu bocor itu saya, bukan orang lain. Mungkin orang lain juga mengabaikan. Begitu saya benahi, kemudian saya sholat. Ya Allah, itu sudah tak benerin. Ayo balikin, kan gitu. Itu sudah tak benerin. Balikin sini. Kan gitu. Nah, impian Anda kepengen mendirikan masjid. Betul apa betul? Saya kepengen membangun rumah Allah, saya kepengen membangun masjid. Lawang keran aja Anda nggak beli kok, gimana bisa? Keran aja Anda pelit, masa mau bangun masjid? Nggak mungkin, jelas tidak mungkin. Ayo, selama ini ilmu marketing langit Anda itu kan hanya diawang wong kan? Dari Apren hanya dianggap sebagai teori. Wah, marketing langit itu begini, harus bersyukur. Anda dikasih mata untuk melihat keran aja Anda nggak bisa ngelihat kok, gimana mau bersyukur? Ceplok, kayak pakai sendal lili kan. Nah, saya setiap hari mengalukan 100.000, 10.000 untuk perekatnya, yang 90.000 untuk kerannya. 10.000 dapat 3. Kalikan 10, wah saya udah banyak. Nah, begitu pasang, kemudian sholat. Ya Allah, sudah saya benerin. Tolong benerin hidup saya. Tolong benerin kemudahan-kemudahan yang tercancel, kemudahan-kemudahan yang engkau hambat ini tolong lancarkan. Karena yang itu sudah saya perbaiki semua. Saya sudah undang orang-orang untuk menghadapmu. Saya sudah undang orang-orang untuk menyembahmu. Untuk bertemu dengan kamu. Tolong balikin, kan gitu. Keren kan? Simple kan? Nah, sekarang berapa kali kita membayari listrik masjid? Tuh. Berapa kali? Gak pernah kan? Tapi kita kok kepengen apa-apa diberi rezeki yang masuk harus halal thayyibah berkah. Kita mendapatkan rezeki seperti derasnya air hujan. Oh, seluas samudra, beltut. Kenapa? Karena rumah Allah saja tidak pernah Anda belikan listrik. Coba di kota amal nggak dipakai, Mas. Mas Christian ya, Anda masukkan kota amal di kota amal itu nggak dipakai. Nyatanya apa? Nunggu penuh kok, nunggu banyak kok, nunggu penuh. Dan di situ nggak dipakai. Kalau pun dipakai itu nyumbang yang lain itu. Maka saya apalkan aja itu. Saya ngomong ke takmir, Pak, yang bayari listrik di sini siapa, Pak? Ya dari dana itu, Mas. Oh, dari dana itu. Gini, Pak, saya mau, ini saya punya rezeki nih, Pak ya. Saya akan bayari aja, Pak. Yang kotak infak biarlah di situ. Biarlah di situ. Tapi untuk listrik ini setiap bulannya saya. Bisa, Pak ya? Oh, bisa. Tidak mungkin nggak bisa, pasti bisa. Ya saya tinggal minta kertasnya kok. Idik. Bayar listrik sana beres. Apalagi sekarang ada token, enak lagi tuh. Ada token itu enak lagi. Nggak perlu nemui orang. Tinggal datangi foto cekrek. Kan ada meterannya kan, cekrek gitu. Belikan aja pulsa 10.000, 20.000. Dik. Benar loh.
Nah, setelah melakukan itu, baru kemudian sholat. Ya Allah, itu sudah tak bayarin. Itu ada orang wudhu berapa? Ya 1 bulan masjid itu sudah saya bayari listriknya. Ada berapa orang yang wudhu? Ada berapa kali adzan? Ada berapa kali qomat? Ada berapa kali orang menyanyikan pujian-pujian? Ada berapa kali orang baca Quran di situ? Ayo kembaliin loh. Kasih dulu baru minta yang gede. Alhamdulillahnya semua kebocoran-kebocoran saya dulu itu terselesaikan bareng. Rampungnya itu bareng. Peringkat naik, omset naik, cari downline gampang. Ngelirin orang malah closing, tidak nawari orangnya beli tuh. Dan yang sudah mempraktekkan ini banyak ya. Yang sudah mempraktekkan ini banyak. Terutama di grup WA saya dulu. Yang praktekin banyak, tapi yang tidak praktek lebih banyak. Yang mempraktekkan banyak, tapi yang tidak praktek lebih banyak. Katanya nunggu bukti, entah nunggu bukti apa itu. Saya nggak tahu itu. Nunggu bukti kalau nanti masuk neraka atau gimana, baru kemudian ya Allah kembalikan aku ke surga, aku mau praktek ilmunya Pak Sindu. Oke, jadi intinya adalah pertama benahi sholat Anda, ya. Yang pertama benahi sholat Anda. Kecuali Anda mau berubah. Tapi kalau Anda tidak mau, jangan lakukan ini. Jangan sekali-sekali lakukan ini. Ya, yaitu sholat tepat waktu, kejar qobliyah ba'diyahnya, terus sholat duha 12 rakaat, sholat malam 12 rakaat plus 3 witir, dan cari mulai besok Anda cari keran dan perekatnya itu. Anda buru. Anda lakukan sekarang, minggu depan kecerdasan Anda naik. Saya jamin itu. Anda lakukan selama 40 hari. Maka bulan depan, ya, 1,5 bulan ke depan Anda akan istimewa sekali. Kalau nggak percaya, buktikan. Ya. Karena kita sedekahnya langsung ke Allah, bukan ke orang. Kita sedekahnya langsung ke Allah, nggak ke orang lagi. Kita sudah tidak bisa biar kelihatan alim, enggak. Ini memang real, karena ini adalah kesadaran kita sendiri. Saya ngelihat keran bocor, yang lihat saya kok, orang lain nggak ngelihat kok. Yang tahu kalau saya ini selalu terlambat sholat kan kita sendiri, maka kita tebus dengan qobliyah ba'diyah. Dengan tepat waktu qobliyah dan ba'diyah. Wajar dengan tambah lagi dengan sholat malam 12 rakaat, paginya sholat duha 12 rakaat. Biar cepat sekalian. Jadi kalau mesin 2 tak ganti 4 tak, kalau perlu turbo. Istimewa. Oke, teman-teman, itu dulu yang saya sampaikan. Ini sudah hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol. Silahkan praktekkan dan dapatkan sensasinya. Dan kalau ada hasilnya, Anda bisa ajarkan ke orang lain. Tapi kalau Anda tidak mau praktek, ya jangan harap untuk terjadi percepatan. Yang ketemu bukannya percepatan, malah keterjalan. Itu dulu teman-teman, terima kasih. Saya akhiri obrolan ringan kita kali ini. Semoga bagi Anda merasa tertampar dan tertantang untuk mempraktekkan. Percaya tidak cukup, Anda harus praktek. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat.
Jojo, Sa Jojo. Yumeran po bisa bapura sa muna 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 keke, sa muna 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 keke. Sa Jojo, Sa Jojo. Yumeran po bisa bapura sa muna 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 keke, sa muna 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 keke.